Perkenalkan, nama saya Hijriya Demario. Saya dari kelas 12 jurusan Ilmu Perawatan. Ingin mempresentasikan 5 alat kesehatan beserta fungsinya. 5 alat tersebut ada alat pembalut, alat perawatan pasien, alat tindakan medis, alat diagnosa penyakit, dan alat bedah. Kita masuk pada alat yang pertama, ada alat pembalut. Alat pembalut contohnya plester dan kasa. Alat perawatan pasien seperti decubitus, bedwarm metozet, ice bag, skin cushion kit, crux, pal, kursi roda. Alat tindakan medis contohnya seperti nurse cap, sarung tangan, apron, masker, Foley catheter, NGT, intravena catheter, suction catheter, urine bag, infused fluid, dan lain-lain. Alat diagnosa penyakit contohnya stetoskop, neurologi hammer, tongue spattle, speedometer, dan lain-lain. Alat bedah contohnya bisturi, scalpel handle, gunting operasi, klem, pinset anatomis ataupun chirurgis, tromol, needle holder, dan lain-lain. Pertama, kita akan membahas tentang alat pembalut yaitu plester. Plester berfungsi sebagai pembalut luka ringan, pembalut luka setelah operasi, sebagai pelekat pada alat kesehatan lain, sebagai pelindung luka dari benturan, debu, dan kotoran atau benda asing. Berdasarkan bahannya, plester dibagi menjadi 7 macam. Pertama, berbahan ZNO, contohnya leukoplast. Kedua, elastis, contohnya handyplast dan band-aid. Berbahan sutra contohnya elastikon. Berbahan rayon contohnya leukosil. Berbahan kertas contohnya mycoport atau dermisel. Berbahan plastik contohnya leukoport atau leukofix. Berbahan blender contohnya waterproof atau cetoplast. Ini adalah gambar contoh bahan-bahan plester. Bahan ZNO-plast, bahan elastik band-aid, bahan sutra elastikon, bahan rayon leukosil, bahan kertas microport, dan bahan blender waterproof cetoplast. Alat pembalut lain adalah kasa atau gas, berbentuk jarang-jarang seperti rangkawat yang berfungsi sebagai penutup luka. Fungsi lainnya sebagai penutup luka agar tidak terkontaminasi dengan kotoran dan sebagai bahan saat ada perawatan luka. Jenis-jenis kasa dengan bahan obat-obatan contohnya sufratul, kasa steril dengan soframimicin, baktigras, kasa steril dengan chlorhexidin dalam parafin, dan actisort, kasa steril berisi karkol. Ini adalah contoh gambar alat baktigras, sufratun, dan actisort. Selanjutnya ada stetoskop. Stetoskop adalah alat diagnosa penyakit akustik yang berfungsi untuk memeriksa suara dalam tubuh. Stetoskop digunakan untuk mendengar suara detak jantung dan suara organ tubuh lainnya seperti organ pernafasan, organ pencernaan. Bagian-bagian stetoskop terdiri dari earpiece, pipa karet, dan kepala stetoskop. Stetoskop digunakan sebagai alat untuk mendiagnosa penyakit berdasarkan suara yang tidak normal dari dalam tubuh karena dapat menginformasikan suara tertentu sekaligus menghilangkan suara yang lain. Kepala stetoskop bagian atas disebut bell dan kepala bagian bawah disebut diafragma yang menempel pada badan pasien saat pemeriksaan. Kemudian ada bak instrumen sebagai tempat untuk menaruh instrumen-instrumen atau alat-alat kesehatan seperti gunting anatomis, pinset, jarum suntik, dan lain-lain agar alat-alat kesehatan tersebut tetap dalam kondisi yang steril. Selanjutnya ada kom. Kom adalah tempat menaruh cairan, betadin, alkohol, dan tempat menaruh sementara kasa steril selama tindakan dan menyimpan sputum atau dahak untuk pemeriksaan. Ini adalah termometer. Termometer adalah alat digunakan untuk mengukur derajat suhu panas atau dingin pada tubuh. Kata termometer tersebut berasal dari bahasa Latin thermo yang artinya panas dan meter yang artinya ukuran atau pengukur. Jenis termometer terdiri termometer air raksa, termometer digital, dan termometer sensor.
Termometer air raksa dapat mengukur air suhu 42 derajat Celcius. Ketika suhu panas, air raksa akan memuai dan naik pada tabung kaca. Ketika suhu turun, air raksa akan tetap berada pada suhu panas sehingga perlu menggoyahkan termometer kebaya berulang kali agar air raksa kembali ke ukuran normal. Ini adalah termometer digital di telinga atau termometer timpanik. Memanfaatkan sensor inframerah untuk mengukur suhu tubuh dari membran timpani. Letakkan ujung probe sensor pada lubang telinga. Pastikan telinga dalam keadaan bersih karena bila terhalang kotoran, hasil pengukuran suhu bisa menjadi tidak akurat. Berikutnya, tongue spatel. Fungsi tongue spatel atau spatel lidah adalah untuk menekan lidah agar lebih melihat jelas ke dalam. Alat ini sering juga digunakan dalam proses operasi pengambilan amandel. Terdapat masing-masing 4 lubang di setiap sisinya, sehingga total jumlahnya ada 8 lubang yang berfungsi sebagai pegangan anti-slip dan berfungsi juga untuk melihat objek yang diperiksa. Berikutnya ada reflex hammer atau palu patella atau neurologimer atau palu rinologi. Palu ini dipakai untuk pemeriksaan kemampuan refleks kontraksi otot atau muscle spinal dalam mendeteksi kelainan sistem saraf. Secara umum, tulang belakang mengatur refleks di urat daging patella atau lutut. Dalam inti semua otot rangka terdapat reseptor sensori yang termasuk mata spinal. Ketika ada ketukan pada otot ini, sinyal akan dikirim ke tulang belakang sehingga merangsang refleks peregang otot pada dan depan, mendorong otot paha belakang dan muncul gerakan penyentuhan atau berkedut. Selain itu, refleks hammer dilengkapi dengan ujung tajam dan tumpul untuk mengecek refleks rasa tajam dan tumpul pada kulit. Berikutnya ada handle scalpel. Handle scalpel atau pegangan pisau. Pegangan scalpel digunakan seperti pulpen dengan kontrol maksimal saat mengiris area operasi. Dapat menghasilkan irisan yang baik. Scalpel dapat dipegang dengan cara ibu jari ditempatkan di sebelah lateral batang scalpel, ibu jari tengah dan jari manis ditempatkan di sebelah lateral dan sentral, sedangkan jari telunjuk ditempatkan pada punggung scalpel untuk mengendalikan ala iris. Selanjutnya, pisturi atau pisau bedah. Pisau bedah berfungsi untuk sayatan pada bagian kulit yang akan dilakukan tindakan operasi. Atau sekitar 24 jenis pisau bedah yang dalam bentuk yang berbeda-beda. Scalpel harus dipegang erat-erat. Letakkan ibu jari di sebelah lateral batang scalpel, jari tengah dan jari manis di sebelah lateral dan sentral, sedangkan jari telunjuk diletakkan di punggung pisau scalpel untuk mengendalikan arah irisan dan memperkirakan dalamnya irisan. Penggunaan scalpel atau pisau bedah digunakan usahakan agar trauma yang ditimbulkan seminimal mungkin untuk memudahkan pengirisan. Jaringan yang akan diiris harus difiksi menyilang dengan arah irisan dengan irisan tunggal dan satu garis irisan. Tidak boleh diulang-ulang karena akan menyebabkan tepi irisan seperti digergaji. Berikutnya, gunting bedah lurus berbentuk ujung tumpul pada satu sisi dan tajam pada sisi lain, digunakan untuk menggunting bagian alat-alat tubuh yang akan diamati. Gunting dengan ujung tumpul digunakan untuk membentuk bidang jaringan atau jaringan yang lembut, yang juga dapat dipotong secara tajam. Lalu ada gunting bedah bengkok dengan ujung bengkok dibuat secara khusus dengan cermat. Gunting ini digunakan pada operasi besar atau operasi kecil. Dapat digunakan untuk memotong jaringan pada jaringan kasus lipoma atau kisar. Biasanya digunakan dengan cara mengusiri batang dengan jari atau kista. Biasanya digunakan dengan cara mengusuri garis batas kisi dengan gunting. Selain itu, dapat digunakan untuk mengukir benang atau balutan. Berikutnya ada klem. Klem digunakan untuk mengontrol atau menghentikan perdarahan dari pembuluh darah arteri yang kecil dan menggenggam jaringan lainnya dengan tepat. Klem arteri terdiri dari dua bentuk, yakni bentuk lurus dan bentuk lurus atau muskiko. Kita dapat melihat perbedaan ujung klem. Bentuk klem yang bengkok biasanya digunakan dalam tindakan pembedahan minor. Klem sendiri memiliki struktur jepitan berupa jalur paralel pada permukaannya dan memiliki ratchet gigi pengunci pada handle-nya. Ratchet inilah yang menyebabkan posisi klem arteri dalam keadaan terkunci.
Selanjutnya ada pinset. Ada dua jenis pinset, yaitu pinset anatomis dan pinset chirurgis yang memiliki bentuk yang hampir mirip tetapi berbeda pada ujungnya. Pinset anatomis memiliki bentuk lurus pada ujungnya, berfungsi untuk menjepit kasa saat melakukan prosedur. Sedangkan pinset chirurgis memiliki taring pada ujungnya yang berfungsi pola jahitan dan mengangkat jahitan, menjepit dan menahan secara lebih kuat saat menjahit luka, menjepit otot, membersihkan sisa-sisa luka jahitan, menjepit kasa sewaktu menekan luka, menjepit jaringan lunak dan tipis. Oke, demikianlah video belajar alat-alat kesehatan dan fungsinya. Oke, itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Gumohul, kelas 12 asisten keperawatan di Sekolah SMK Negeri 1 Kaidipang. Baiklah, saya akan mempresentasikan beberapa alat-alat kesehatan beserta fungsi dari masing-masing alat tersebut. Yang pertama, benang operasi. Tidak hanya kain yang perlu dijahit, kulit dan juga jaringan tubuh lainnya juga perlu dijahit. Namun, benang yang digunakan untuk menjahit baju tidak sama dengan benang medis untuk operasi. Dalam bahasa medis, benda ini dinamakan catgut atau benang operasi. Benang ini terbuat dari bahan khusus sehingga langsung dapat berubah menjadi jaringan yang menyatu dengan tubuh kita. Benang ini berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka. 2. Fetal monitor. Fetal monitor memiliki tampilan grafik, detak jantung, dan juga memiliki fitur yang lebih lengkap lagi. Namun fungsinya kurang lebih sama untuk memonitor bayi di dalam kandungan. Bahkan ada juga alat fetal monitor yang digunakan untuk memantau perkembangan kesehatan bayi kembar. Ketiga, spirometer. Spirometer juga merupakan alat untuk melakukan pengukuran atau analisa. Apa yang diukur atau dianalisa dengan alat tersebut? Alat ini berfungsi untuk mengukur volume udara yang masuk, keluar, dan tersisa pada paru-paru untuk menentukan ada tidaknya gangguan pernapasan pada seseorang. Yang keempat, nebulizer. Orang-orang banyak menyebut alat ini sebagai alat uap yang dapat menyembuhkan asma. Sebenarnya, pengertian tersebut tidak sepenuhnya benar, karena yang benar, nebulizer berfungsi untuk mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap, agar dapat dengan mudah masuk ke dalam paru-paru sehingga dapat memberikan efek yang cepat terhadap kesembuhan. Yang kelima, tongkat kruk. Tongkat kruk adalah salah satu jenis alat bantu jalan yang berfungsi untuk meningkatkan ukuran dasar penumpang individu. Alat ini dapat mentransfer berat badan dari kaki ke tubuh bagian atas dan sering digunakan menopang berat badan mereka, yaitu cedera jangka pendek hingga cacat seumur hidup. Sekian, itulah presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasulullah Sallallahu kelas 12. Saya akan menjelaskan tentang alat medis beserta fungsinya. Yang pertama ada stetoskop. Stetoskop adalah alat kesehatan yang paling sering dijumpai. Stetoskop merupakan alat akustik yang fungsinya memeriksa suara di dalam tubuh seperti detak jantung, suara pergerakan usus dan lambung, dan lainnya. Yang kedua, tensimeter. Tensimeter adalah alat kesehatan untuk mengukur tekanan darah. Yang ketiga, pulse oximeter. Pulse oximeter merupakan alat kesehatan yang berfungsi mengukur kadar atau tepekatan oksigen di dalam darah.
Yang keempat, termometer. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu tubuh dan memiliki beberapa jenis seperti termometer air raksa, termometer digital, dan termometer inframerah. Yang terakhir ada alat infus. Selain alat suntik, obat atau cairan lain juga bisa dimasukkan ke dalam tubuh melalui infuset. Alat infus sering digunakan pada saat pasien harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Sekian penjelasan alat medis beserta fungsinya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanas Rizky Revolusiana dari kelas 12 Asisten Keperawatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 5 alat kesehatan beserta fungsinya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, nebulizer adalah alat yang membantu seseorang menghirup obat dalam bentuk uap atau aerosol melalui masker atau corong. Nebulizer memberikan obat langsung ke saluran udara dan paru-paru, mencapai tindakan yang ditargetkan dan meminimalkan efek samping sistematik dalam tubuh. Yang kedua, timbangan badan adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur bobot berat pada seseorang, tetapi untuk mengetahui berat badan seseorang juga dapat menggunakan timbangan dengan jenis lain. Dengan munculnya timbangan badan, yaitu dikhususkan hanya untuk mengukur berat badan seseorang. Yang ketiga, alat tes gula darah. Penting bagi pengidap diabetes untuk mengontrol kadar gula darah secara teratur, yang bisa dilakukan dengan menggunakan alat tes gula darah atau glukosemeter. Alat kesehatan ini memiliki slot di mana strip sekali pakai ditempatkan pada layar yang menunjukkan glikemia. Yang keempat, tabung oksigen. Tabung oksigen adalah alat yang penting untuk disediakan di rumah bagi orang yang mengidap penyakit tertentu seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, stroke, dan gagal jantung. Yang terakhir, pulse oximeter. Pulse oximeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur kadar oksigen dalam darah dan detak jantung. Alat ini juga wajib dimiliki di rumah bila kamu memiliki penyakit seperti asma, penyakit paru menahun, dan atau penyakit jantung. Sekian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Nur Amaliakum. Saya akan mempresentasikan 5 alat kesehatan. Yang pertama, alat cek darah. Bagi penderita diabetes atau diabetes, alat cek darah merupakan benda yang penting untuk mengontrol gula darah. Karena penderita diabetes memiliki kewajiban melakukan pemantauan gula darah, dapat sangat terbantu dengan adanya alat ini, sehingga penderita tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit untuk cek gula darah. Alat cek darah ini biasanya memiliki 3 fungsi sekaligus dalam satu alat, atau bisa disebut multi-check. Selain digunakan untuk mengetahui kadar gula darah, juga dapat digunakan untuk mengecek asam urat dan kolesterol dalam darah. Yang kedua adalah termometer medis. Termometer medis atau bisa juga disebut termometer klinis merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia atau hewan. Pada ujung termometer dimasukkan ke dalam mulut, di bawah lidah atau suhu oral, di bawah ketiak suhu aksila, ke dalam rektum melalui anus suhu rektal, ke dalam telinga suhu timpani, atau di dahi suhu sementara. Termometer medis memiliki berbagai jenis seperti termometer air raksa, termometer kristal cair, termometer digital, dan termometer inframerah. Yang ketiga adalah stetoskop. Stetoskop merupakan instrumen atau perlengkapan medis yang digunakan untuk mengirimkan suara bervolume rendah seperti detak jantung atau suara usus, vena atau janin ke telinga pendengar. Stetoskop dapat terdiri dari 2 penutup telinga ear pitches yang dihubungkan melalui tubing fleksibel ke diafragma yang ditempatkan pada kulit pasien. Dan stetoskop telah menjadi salah satu simbol dari profesi medis. Yang keempat adalah nebulizer.
Nebulizer adalah alat yang membantu seseorang menghirup obat dalam bentuk uap atau aerosol melalui masker atau corong. Nebulizer memberikan obat langsung ke saluran udara dan mencapai tindakan yang ditargetkan dan meminimalkan efek samping sistematik dalam tubuh. Nebulizer digunakan untuk berbagai kondisi yang mempengaruhi saluran udara dan paru-paru. Beberapa penyakit paru-paru umum yang memerlukan nebulizer seperti penyakit asma, PPOK atau penyakit paru-paru obstruktif kronik, bronkiektasis, fibrosis sistik, serta infeksi paru-paru parah. Baik, dan yang terakhir adalah tensimeter. Tensimeter berguna untuk mengukur tekanan darah. Dengan mengetahui berapa tekanan darah kita, dapat menilai apakah tekanan tensi darah kita normal atau tidak. Pada umumnya, tekanan darah normal manusia dewasa adalah 100 sampai 130 mmHg untuk tekanan sistolik dan 60 sampai 90 mmHg untuk tekanan diastolik. Dan tensimeter dibagi menjadi 3 macam, yaitu tensimeter air raksa, tensimeter aneroid, dan tensimeter digital. Baiklah, itulah presentasi dari saya tentang 5 alat kesehatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Kusasi. Saya dari kelas 12 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 alat kesehatan beserta fungsinya. Alat kesehatan yang pertama yaitu bedpan. Dalam bahasa sehari-hari, bedpan lebih dikenal dengan nama pistol. Alat kesehatan ini berfungsi untuk menampung urin dan feses pasien yang tidak bisa pergi ke toilet. Yang kedua yaitu stetoskop. Stetoskop adalah alat kesehatan yang sering kita jumpai. Stetoskop merupakan alat akustik yang berfungsi memeriksa suara di dalam tubuh seperti detak jantung, suara penggerakan usus dan lambung, dan lainnya. Yang ketiga ada alat suntik. Dalam istilah medis, alat suntik dikenal dengan nama PEP atau spuit. Alat ini berbentuk pompa piston sederhana dan berfungsi untuk memasukkan cairan gas ke dalam tubuh pasien langsung ke dalam pembuluh darah. Yang keempat ada nebulizer. Penderita asma pasti sudah tidak asing dengan alat yang satu ini. Dengan nebulizer, obat akan langsung masuk ke dalam sistem pernafasan sehingga bisa bekerja lebih efektif dan cepat reaksinya. Fungsi alat ini mengubah bentuk obat cair menjadi uap atau aerosol sehingga lebih mudah dihirup. Yang terakhir ada pulse oximeter, merupakan alat kesehatan yang berfungsi mengukur kadar atau keterikatan oksigen di dalam darah. Alat ini digunakan untuk mengecek kesehatan pasien yang memiliki masalah pernafasan atau jantung, seperti asma, kanker paru, serangan jantung, dan gagal ginjal. Demikian itu penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Hasan, kelas 12 asisten keperawatan. Saya akan mempresentasikan 5 jenis alat kesehatan beserta kegunaannya. Alat kesehatan pertama, kasa steril. Kasa steril digunakan untuk operasi besar atau kecil, menutup luka, dan bebat pusar bayi. Produk ini aman digunakan karena distrulasi dengan wadisasi sinar gamma yang tidak meninggalkan residu bahan kimia pada produk. Alat yang kedua yaitu selang oksigen. Selang oksigen digunakan sebagai alat yang membantu mengalir oksigen dengan menutupi hidung. Kesehatan yang ketiga yaitu tensi digital. Tensi digital adalah sebuah alat ukur digital otomatis yang digunakan untuk keperluan
mengukur sistem peredaran darah manusia seperti fungsi jantung. Alat yang keempat yaitu tabung oksigen. Tabung oksigen atau tangki oksigen portabel adalah wadah baja bertekan tinggi dan non-reaktif untuk menyimpan oksigen yang digunakan untuk kebutuhan medis, terapeutik ataupun dekoratif. Isinya bisa berupa dekompresi gas atau berupa cairan yang berkonsentrasi dari lingkungan. Alat yang kelima yaitu hearing aid atau alat bantu dengar. Alat bantu dengar adalah perangkat elektronik kecil yang biasanya dipakai di dalam atau di belakang telinga. Alat bantu dengar juga menerima suara melalui mikrofon yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan mengirimnya ke amplifier. Nah, hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalijah Homa dari 12 Keperawatan. Saya akan mempresentasikan 5 kegunaan alat kesehatan. Yang pertama ada termometer. Kata termometer berasal dari bahasa Latin yakni thermo yang berarti panas dan sedangkan meter yang berarti mengukur. Jadi kegunaan alat termometer adalah untuk mengukur panas. Alat ini memanfaatkan termometrik dari zat, yaitu perubahan dari sifat-sifat yang disebabkan karena perubahan sesuatu dari zat tersebut. Yang kedua, benang operasi atau cut-cut. Tidak hanya kain yang perlu dijahit, kulit dan juga jaringan tubuh lainnya juga perlu dijahit. Namun, benang yang digunakan untuk menjahit baju tidak sama dengan benang medis untuk operasi. Dalam bahasa medis, benda ini dinamakan cut-cut atau benang operasi. Benang ini terbuat dari bahan khusus sehingga langsung dapat berubah menjadi jaringan yang menyatu dengan tubuh kita. Yang ketiga ada nebulizer. Orang-orang banyak menyebut alat ini sebagai alat uap yang dapat menyembuhkan asma. Sebenarnya, pengertian tersebut tidak sepenuhnya benar, karena yang benar, nebulizer berfungsi untuk mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap, agar dapat dengan mudah masuk ke dalam paru-paru, sehingga dapat memberikan efek yang cepat terhadap kesembuhan. Yang keempat, ada alat timbangan badan. Untuk alat yang satu ini atau timbangan badan berfungsi untuk mengukur berat badan. Alat ini berkaitan dengan diet menurunkan berat badan. Yang kelima ada jarum operasi. Ada benang, ada gunting, dan ada juga jarum operasi yang berfungsi untuk membentuk jahitan pada jaringan tubuh. Jarum ini tidak seperti jarum jahit biasanya yang lurus. Untuk hacking nail jarum operasi bentuk melengkung dan terbuat dari bahan anti karat yang steril. Desain lengkung jarum ini memiliki beberapa macam ukuran. Selain itu, desain lengkung digunakan untuk mempermudah proses penjahitan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila Tahir, kelas 12, jurusan Asisten Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 5 alat kesehatan beserta fungsinya. Baiklah, yang pertama adalah tensimeter. Tensimeter berfungsi untuk mengukur tekanan darah. Tensimeter terbuat dari bahan logam. Yang kedua adalah termometer. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu. Termometer terbuat dari bahan kaca berbentuk tabung sempit dan diisi zat cair seperti air raksa dan alkohol. Yang ketiga adalah gunting anatomi. Gunting anatomi berfungsi untuk memotong organ, membedah jaringan, mengangkat jaringan, memotong perban, melepaskan gips, dan memotong jahitan. Gunting ini terbuat dari bahan baja tahan karat yang keras, kuat, dan juga tajam.
Yang keempat adalah alat suntik. Alat suntik atau spuit, fungsi alat ini adalah untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh manusia langsung ke pembuluh darah. Alat ini terbuat dari bahan plastik. Yang kelima atau yang terakhir adalah kursi roda. Kursi roda berfungsi untuk orang yang kesulitan untuk berjalan atau menggerakkan tubuhnya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Roda terbuat dari bahan karet, sedangkan kursi roda terbuat dari bahan plastik atau semacamnya, dan ditambah pegangan di atas yang terbuat dari besi dan dilapisi oleh karet. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Fahira dari kelas 12 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan 5 alat kesehatan beserta dengan fungsinya. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu tongkat kruk. Kruk merupakan tongkat atau alat bantu jalan untuk orang yang memiliki keterbatasan fisik karena cacat atau cedera. Tongkat kruk pada umumnya terbuat dari aluminium karena berat jenisnya yang relatif ringan, namun memiliki kekuatan mekanik yang relatif rendah, sehingga beberapa kasus kruk aluminium mengalami bengkok saat digunakan. Yang kedua yaitu hot water bag. Hot water bag merupakan alat kompres berisi air panas yang dilengkapi dengan penutup untuk digunakan di tempat tidur atau bagian tubuh sebagai penghangat. Fungsi dari hot water bag yaitu memberikan solusi terapi panas yang nyaman bagi orang-orang yang mengalami nyeri sendi, sakit punggung, dan nyeri punggung. Bahan hot water bag, karet atau PVC harus memenuhi standar keamanan wajib untuk kompres panas. Yang ketiga yaitu papan spinal. Papan spinal merupakan papan tandu darurat yang didesain sedemikian rupa untuk membawa korban dalam keadaan darurat dan menyelamatkan korban kecelakaan, khususnya pada korban yang mengalami cedera atau patah tulang pada bagian belakang. Fungsi dari papan spinal yaitu untuk memindahkan atau mengevakuasi korban yang dalam evakuasi harus melewati medan atau area yang sulit ditempuh seperti sungai atau medan yang bukan berada di daratan. Papan spinal terbuat dari bahan plastik. Yang keempat adalah sarung tangan medis. Surgical gloves steril merupakan sarung tangan yang biasa digunakan tenaga medis agar terhindar dari droplet pasien. Fungsi sarung tangan medis yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi silang serta mencegah terjadinya penularan kuman. Digunakan untuk keperluan bedah dan operasi. Jenis sarung tangan ini terbuat dari material karet latex. Yang kelima yaitu selang kanul. Nasal kaluna merupakan aksesoris tambahan yang digunakan untuk pasien yang memerlukan oksigen konsentrasi sedang. Fungsi dari alat ini yaitu untuk membantu pemberian oksigen yang dengan cara memasukkan selang ke dalam hidung. Alat ini terbuat dari bahan plastik. Sekian penjelasan dari alat-alat kesehatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Manopo. Saya dari kelas 12 keperawatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 macam alat-alat kesehatan. Yang pertama, alat bekam. Terapi bekam adalah bentuk pengobatan alternatif kuno, di mana seseorang terapis meletakkan cangkir khusus pada kulit selama beberapa menit untuk menciptakan isapan. Seseorang menggunakan terapi ini biasanya untuk berbagai tujuan, termaksud untuk membantu dengan rasa sakit, peradangan, aliran darah,
relaksasi dan kesejahteraan, dan sebagai jenis pijat jaringan dalam. Kedua, hot water bag. Hot water bag merupakan produk medis berbahan karet sintetis yang banyak direkomendasikan untuk tujuan memberikan kehangatan pada otot. Biasanya alat ini membantu meredakan nyeri, meringankan ketidaknyamanan melalui aplikasi panas lokal. Secara tradisional, kantong atau wadah air panas terbuat dari karet dan diisi dengan air panas. Kantong atau wadah juga memiliki sumbat di mulutnya untuk menghindari tumpah atau bocor. Ketiga, meja operasi. Operating table atau meja operasi merupakan meja tempat pasien berbaring selama prosedur pembenahan. Kadang-kadang dikenal sebagai meja bedah atau meja operasi. Meja operasi biasanya digunakan di dalam ruangan operasi atau kamar bedah rumah sakit, pusat bedah rawat jalan, atau fasilitas kesehatan lain tempat operasi dilakukan. Keempat, tiang impus. Tiang impus adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menetapkan cairan impus yang terhubung dengan pasien. Alat ini terdapat roda penyangga sebagai tumpuan untuk mempermudah memindahkan tiang infus. Tiang infus biasanya dilengkapi dengan 2 buah pengait untuk menggantungkan cairan infus atau cairan lain sesuai dengan kebutuhan perawat pasien. Tiang infus juga dapat diatur ketinggiannya. Yang terakhir, tandu lipat. Tandu lipat ini memiliki 2 tangkai di kedua posisinya untuk 2 orang pengangkut. Satu pasien beralaskan tarpal dan bisa dilipat menjadi 2 atau 4 tergantung tipe, sehingga sangat praktis ketika tidak sedang digunakan serta memiliki celah atau lubang yang bisa digunakan untuk pegangan sebagai pasien. Tandu ini sering dipakai bagi pemain sepak bola yang cedera dan korban tewas bencana alam, namun tidak cocok bagi korban yang berada di permukaan yang tidak rata. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dwi Fahapili dari kelas 12 jurusan asisten keperawatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 5 alat kesehatan beserta fungsinya. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah gunting anatomi. Gunting ini terbuat dari bahan baja yang tahan karat, yang keras, kuat, dan tajam. Fungsinya adalah untuk memotong organ, membedah jaringan, mengangkat jaringan, memotong perban, melepaskan gips, dan memotong jahitan. Yang kedua adalah stetoskop. Stetoskop merupakan alat yang digunakan para tenaga medis untuk mendengarkan suara organ di dalam tubuh seperti denyut jantung, nadi, organ pencernaan, dan paru-paru. Yang ketiga adalah nasal kanul. Nasal kanul adalah alat bantu pernafasan yang diletakkan pada lubang hidung untuk mendukung kebutuhan oksigen pada pasien yang dapat bernafas spontan tapi membutuhkan dukungan oksigen tambahan, misalnya pada kondisi hipoksia ringan sampai sedang. Yang keempat adalah tensimeter. Tensimeter atau yang lebih tepatnya disebut sphygmomanometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Yang kelima adalah termometer digital. Termometer digital merupakan alat pengukur suhu tubuh. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh melalui mulut, ketiak, atau rektal dengan layar LCD untuk menampilkan hasil pengukuran yang menawarkan akurasi, keamanan, dan kecepatan dalam pengukuran temperatur.
Baiklah, sekian penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri Toana dari 12 Keperawatan, ingin mempresentasikan dan menjelaskan manfaat-manfaat 5 alat kesehatan yang saya pilih. Yang pertama akan saya jelaskan di sini, termometer. Termometer merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu materi, gas, cair atau padat, atau reaksi kimia seperti api, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa fungsi termometer tergantung pada jenis dan cara penggunanya. Berikut alat tes gula darah atau glukometer. Perlu dilakukan secara berkala bagi penderita diabetes. Tes ini bisa dilakukan secara mandiri karena alatnya yang mudah dibawa kemana saja. Hasil pemeriksaan gula darah tersebut menjadi tolok ukur diabetesi penderita diabetes untuk mengontrol kadar gula darah melalui gaya hidup yang direkomendasikan dokter. Saat mengukur glukosa darah, Anda perlu mengambil sampel darah dengan alat jarum suntik, kemudian berikan sampel darah secukupnya pada strip tes gula darah yang terpasang pada glukometer. Ketika diletakkan kepada strip pengukur, glukosa yang berada dalam darah akan bereaksi dengan enzim yang ada pada strip. Berikut tensimeter. Tensimeter adalah instrumen fisika yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Tekanan darah terukur adalah tekanan relatif antara tekanan di dalam pembuluh darah dibandingkan dengan tekanan udara luar atau atmosfer. Berikut adalah stetoskop. Stetoskop merupakan alat yang digunakan para tenaga medis untuk mendengarkan suara organ di dalam tubuh seperti denyut jantung, nadi, organ pencernaan, dan paru-paru. Tidak hanya itu, alat ini juga dapat mendengarkan suara aliran darah bahkan bunyi detak jantung janin yang masih berada di dalam kandungan. Yang terakhir, inkubator bayi atau unit perawatan intervensi neonatal, juga dikenal sebagai ruang perawatan intervensi, adalah unit perawatan intervensi yang mengkhususkan diri dalam perawatan bayi yang baru lahir, yang sakit atau prematur. Neonatal mengacu pada 28 hari pertama kehidupan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari jurusan 12 Keperawatan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang tugas dari mapel produk kreatif Gewira tentang alat kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke alat-alat yang ingin dipresentasikan, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari alat-alat kesehatan. Nah, alat kesehatan merupakan instrumen, aparatus, mesin, implan yang mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Kita masuk pada alat yang pertama, yaitu termometer medis. Nah, termometer medis ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh badan. Ada termometer digital dan ada yang manual. Termometer manual alias termometer analog biasanya terdiri atas tabung, penanda, sulit dalam berjalan. Masalah yang timbul pada saat menggunakan alat truk yang standar adalah
pembawaan dan penyimpanan alat. Studi yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan sebuah rancangan alat kruk yang dapat melengkapi kekurangan alat kruk yang sebelumnya. Kemudian kita masuk ke alat yang ketiga, yaitu terapi bekam. Nah, terapi bekam ini adalah bentuk pengobatan alternatif kuno di mana seorang terapis meletakkan cangkir khusus pada kulit selama beberapa menit untuk menciptakan isapan. Seorang menggunakan terapi ini biasanya untuk berbagai tujuan, termasuk untuk membantu dengan rasa sakit, peradangan aliran darah, relaksasi, dan kesejahteraan, dan sebagai jenis pijat jaringan bawah. Kita masuk pada alat yang keempat, yaitu alat pengukur tinggi badan. Alat pengukur tinggi dan berat badan otomatis merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi dan berat badan seseorang sehingga dapat mengetahui indeks massa tubuh atau BMI. Pada umumnya alat ukur tinggi dan badan masih menggunakan perhitungan manual. Namun, perhitungan manual seringkali kurang sesuai dengan nilai sebenarnya. Oleh karena itu, penulis ingin membuat alat pengukur tinggi dan berat badan otomatis berbasis mikrokontroler Atmega 87535 agar lebih memudahkan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran data dilakukan dengan menggunakan sensor fluid dan ultrasonik yang sudah terprogram agar mengurangi tingkat error pembacaan data sehingga modul ini layak digunakan. Kita masuk pada alat yang terakhir, yaitu tentang alat ice bag. Nah, alat ice bag ini adalah kantung dari karet dengan tutup di tengahnya yang diisi pecahan es batu. Nah, fungsi dari ice bag ini adalah untuk kompres dingin. Itulah presentasi dari saya mengenai tentang alat kesehatan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain, dan juga untuk adik-adik jurusan keperawatan SMK Negeri 1 Kedipang. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Patricia Patiso. Saya dari 12 keperawatan. Baiklah, saya ingin menjelaskan 5 alat kesehatan beserta kegunaannya. Alat kesehatan yang pertama, yaitu regulator oksigen. Regulator adalah alat medis yang berfungsi untuk mengatur lajunya oksigen dari tabung ke pasien. Penyaluran oksigen dari tabung ke pasien itu harus melalui regulator. Tujuannya agar oksigen bisa terkontrol dari asupan oksigen pun dalam batas normal alias stabil. Alat kesehatan yang kedua, yaitu stetoskop. Stetoskop adalah alat kesehatan yang berfungsi untuk memeriksa akustik atau suara dalam tubuh. Melalui alat ini, nanti dokter akan tahu pergerakan detak jantung, nafas, keadaan lambung, dan juga pergerakan usus. Alat ini digunakan untuk mendiagnosa awal seorang pasien. Alat kesehatan yang ketiga, yaitu alat suntik. Alat suntik dalam dunia medis sering disebut dengan syringe. Istilah lain yang juga digunakan adalah fluid atau spet. Alat suntik digunakan untuk memasukkan obat, cairan ke tubuh manusia melalui pembuluh darah. Alat kesehatan yang keempat, yaitu alat infus. Alat infus termasuk alat kesehatan yang cara kerjanya mirip dengan suntikan, yaitu ditusuk ke kulit guna memasukkan cairan obat ke dalam tubuh, sehingga obat tersebut akan mengalir melalui pembuluh vena. Perlu diketahui bahwa alat infus ini sering disebut dengan infuset. Infuset adalah alat sekali pakai. Alat kesehatan yang kelima, yaitu tensimeter. Tensimeter adalah alat kesehatan yang berfungsi untuk mengetahui tekanan darah. Makanya kita sering mendapatkan istilah sebagai tensi darah. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Yarbo. Saya dari kelas 12 Asisten Keperawatan SMK Negeri 1 Kayipang akan mempresentasikan materi tentang alat-alat kesehatan beserta kegunaannya. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada termometer air raksa. Termometer air raksa merupakan alat pengukur suhu dengan cairan yang menggunakan air raksa sebagai pengisinya. Termometer yang diisi oleh air raksa biasanya terbuat dari tabung kaca yang bagian ujungnya terdapat logam panjang berukuran kecil. Ketika mengukur suhu tubuh, bagian logam ini akan dimasukkan ke bagian tubuh yang dirasa bersuhu tinggi, seperti ketiak maupun mulut. Yang kedua ada stetoskop. Stetoskop merupakan alat bantu pemeriksaan yang umum digunakan oleh dokter. Alat ini berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, salah satunya untuk mendengar suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Stetoskop memiliki beragam varian dan segi material. Stetoskop memiliki 4 bagian utama yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Earpieces. Earpieces merupakan bagian dari stetoskop yang terpasang di telinga untuk mendengar suara dari organ dalam. Umumnya earpieces terbuat dari bahan karet yang lembut. Selain agar lebih nyaman dan tidak terasa sakit saat dipakai di telinga, bahan karet juga dapat membantu meredam suara dari luar. Yang kedua ada tubing. Tubing adalah bagian dari stetoskop yang berbentuk tabung tipis dan panjang menyerupai selang, yang berfungsi untuk menyalurkan suara dari diafragma atau bel menuju earpieces. Yang ketiga adalah diafram. Diafram atau diafragma merupakan bagian berupa membran tipis dan datar di ujung kepala stetoskop yang terbuat dari piringan plastik berbentuk lingkaran. Keempat ada bel. Bel adalah bagian terakhir dari stetoskop yang berbentuk melingkar dan menempel di belakang diafragma. Yang ketiga ada oximeter atau alat pengukur kadar oksigen dalam darah. Oximeter atau disebut juga pulse oximeter adalah sebuah alat berbentuk klip yang berfungsi untuk memperkirakan saturasi oksigen darah dan denyut nadi dengan menggunakan sinar. Saturasi oksigen adalah informasi mengenai beberapa jumlah oksigen yang ada dalam darah. Oximeter memungkinkan Anda untuk mendapatkan informasi tersebut tanpa prosedur pengambilan darah. Yang keempat ada nebulizer. Nebulizer merupakan perangkat yang digunakan untuk terapi inhalasi atau terapi aerosol. Alat medis yang satu ini memiliki fungsi seperti inhaler, yakni untuk mengubah obat cair menjadi uap hirup langsung ke sistem pernapasan. Ada beberapa bagian nebulizer yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu 1. Kompresor. Kompresor berupa mesin yang mengubah obat cair menjadi uap. Yang kedua ada nebulizer kit, atau bisa juga disebut tempat obat. Berfungsi sebagai tempat meletakkan obat cair, biasanya berbentuk seperti tabung. Nebulizer kit memiliki batasan takaran per mililiter. Yang ketiga ada air filler, bagian nebulizer yang berfungsi menyaring udara. Yang keempat ada mouthpiece, yaitu bagian yang seperti sedotan besar yang ditekuk untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Bagi anak-anak yang takut menggunakan nebulizer, tersedia juga mouthpiece yang berbentuk boneka yang lucu untuk mengalihkan perhatian anak-anak Anda. Yang kelima ada masker nebulizer. Masker nebulizer yang berbentuk seperti masker dan bisa menjadi pengganti mouthpiece apabila ingin menghirup nebulizer dengan hidung. Yang terakhir ada selang nebulizer. Selang menjadi penghubung antara kompresor dengan tabung obat yang fungsinya menghantarkan udara yang tersaring oleh kompresor ke dalam tabung obat. Yang kelima ada infuset. Infuset merupakan alat yang digunakan dalam proses pemasangan infus.
Infuset juga berfungsi sebagai jalan masuknya cairan infus ke dalam tubuh pasien. Cairan infus yang masuk ke dalam tubuh pasien bisa diatur waktunya secara konstan sesuai kebutuhan kenyamanan pasien itu sendiri. Infuset terbagi menjadi 3 jenis, yang mana setiap jenisnya memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Yang pertama ada infuset makro. Infuset makro merupakan infuset yang memiliki faktor tetes yang besar. Biasanya digunakan untuk pasien dengan kebutuhan cairan sedang ke banyak. Infuset makro lebih familiar digunakan untuk pasien dewasa. Yang kedua ada infuset mikro. Infuset mikro merupakan infuset yang memiliki faktor tetes lebih kecil. Biasanya digunakan untuk pasien dengan kebutuhan cairan kecil seperti pasien penyakit jantung, bayi, dan anak-anak. Yang ketiga ada transfusi set. Sesuai dengan namanya, infuset jenis ini memiliki faktor tetes yang besar dan terdapat blood filter sebagai pembeda dari infuset jenis lainnya, dengan fungsi sebagai saluran untuk melakukan transfusi darah atau produk darah lainnya. Itulah penjelasan mengenai alat-alat kesehatan beserta kegunaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari Solang, kelas 12 keperawatan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan 5 alat kesehatan, diantaranya yaitu yang pertama, palu refleks atau refleks hammer. Palu refleks merupakan alat untuk menentukan kemampuan refleksi dari tubuh, terutama pada bagian lutut. Alat ini sering digunakan oleh dokter untuk memeriksa dan menguji refleks tendon dalam dari pasien. Palu refleks tersedia dalam beberapa model dan bahan. Biasanya terbuat dari bahan stainless atau karet. Kedua, tourniquet. Tourniquet merupakan alat yang berfungsi dalam penekanan dan digunakan untuk mengontrol sirkulasi vena dan arteri pada daerah pembedahan dalam jangka waktu tertentu. Tourniquet berfungsi untuk menghentikan pendarahan pada luka terbuka dengan tujuan agar pasien tidak kehabisan darah. Tourniquet terbuat dari bahan karet yang lentur dengan pengunci otomatis. Ketiga, eskavator. Instrumen ini yang selalu dijumpai pada saat melakukan pemeriksaan ke dokter gigi. Alat ini memiliki bentuk seperti sendok yang sangat kecil, tetapi tepinya cukup tajam. Biasanya alat ini digunakan untuk mengambil sisa makanan, kotoran, atau membersihkan area gigi berlubang pada gusi yang menutupi gigi. Terkadang alat ini juga digunakan untuk membersihkan sisa makanan yang bersembunyi. Alat ini tidak memiliki sudut yang lancip sehingga tidak akan melukai gusi. Alat ini biasanya terbuat dari besi ataupun stainless. Keempat, kaca mulut. Kaca mulut berfungsi untuk melihat bagian dalam rongga mulut pasien, terutama untuk melihat bagian mulut yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh dokter gigi, sehingga membutuhkan bantuan cermin. Kaca mulut terbuat dari sebuah kaca kecil, depan belakang berbentuk bundar dan diberi gagang. Yang terakhir yaitu pulse oximeter. Pulse oximeter adalah alat kesehatan yang berfungsi untuk mengukur detak jantung dan kadar oksigen dalam darah. Alat ini perlu tersedia jika Anda memiliki penyakit tertentu, misalnya asma, PPOK, atau penyakit paru obstruksi kronis, stroke, atau penyakit jantung. Ada beberapa tipe pulse oximeter yang tersedia di pasaran.
Namun yang paling umum digunakan adalah pulse oximeter berukuran kecil yang digunakan di ujung jari. Pulse oximeter biasanya terbuat dari bahan plastik. Sekian dari penjelasan tentang 5 alat kesehatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Suwardi, kelas 12 asisten keperawatan SMK Negeri 1 Kaidipang. Saya di sini akan mempresentasikan alat-alat kesehatan beserta fungsinya. Yang pertama, fetal Doppler atau Doppler janin. Fetal Doppler adalah alat tes yang menggunakan gelombang suara untuk memeriksa detak jantung janin. Setiap fetal Doppler berisi transduser atau probe yang mengirimkan denyut pendek gelombang suara ultrasound ke area tubuh yang diarahkan. Ketika gelombang suara ini dipantulkan dari detak jantung bayi, frekuensinya berubah. Yang kedua, alkohol detektor. Alkohol detektor atau breath analyzer merupakan perangkat portabel yang dapat digunakan untuk menguji kandungan alkohol dengan sampel nafas. Perangkat ini menguji menggunakan jumlah alkohol dalam nafas yang dihembuskan untuk menghitung atau memperkirakan kandungan alkohol dalam darah seseorang, atau juga dikenal sebagai blood alcohol content atau BAC. Yang ketiga, commode chair atau kursi toilet. Commode chair atau kursi toilet adalah jenis kursi yang digunakan oleh seseorang yang membutuhkan bantuan untuk pergi ke toilet karena sakit, cedera, atau cacat. Kursi toilet terkadang memiliki roda untuk memudahkan transportasi ke kamar mandi. Sebagian besar kursi toilet memiliki ember yang dapat dilepas dan kursi yang dapat dilipat. Commode chair atau kursi toilet terbuat dari bahan aluminium tahan karat. Yang keempat, lampu inframerah atau infrared lamp. Lampu inframerah adalah salah satu dari beberapa terapi inovatif yang sedang diuji cobakan untuk pengelolaan pasien dengan nyeri akut atau kronis. Terapi ini menggunakan panjang gelombang cahaya tertentu yang dikirimkan ke bagian tubuh yang mengalami cedera. Tidak seperti sinar ultraviolet yang memiliki efek merusak pada jaringan dan sel-sel tubuh. Sinar inframerah membantu sel-sel meregenerasi atau memperbaiki diri. Sinar inframerah juga meningkatkan sirkulasi darah kaya oksigen dalam tubuh, mempercepat penyembuhan jaringan dalam, dan menghilangkan rasa sakit. Yang kelima, penlight atau lampu pena. Penlight merupakan instrumen kedokteran yang berguna untuk memeriksa di daerah gelap seperti rongga mulut, telinga, dan lain-lain. Penlight atau senter model pena ini dibuat dengan bola lampu halogen mini atau lampu LED light emitting diode. Tidak seperti senter biasa yang menerangi area lebih luas. Senter medis ini dirancang untuk menerangi satu area yang sangat spesifik dengan cahaya yang terang. Penlight atau lampu pena ini terbuat dari bahan stainless steel. Itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerin Cahyani Pansolang. Saya kelas 12 dari jurusan asisten keperawatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 5 alat kesehatan beserta fungsinya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, termometer air raksa. Berfungsi untuk mengukur suhu badan pada pasien. Terbuat dari tabung kaca yang bagian ujungnya terdapat logam panjang berukuran kecil. Ketika mengukur suhu tubuh, bagian logam ini akan dimasukkan ke bagian tubuh yang dirasa bersuhu tinggi, seperti ketiak maupun mulut. Yang kedua adalah timbangan digital, merupakan perangkat pengukuran yang digunakan untuk mengukur berat atau massa suatu benda atau zat dengan penggunaan yang lebih mudah. Terbuat dari bahan kaca yang kuat dan bisa menahan berat badan hingga 150 kg. Untuk dayanya, kamu hanya membutuhkan baterai biasa. Yang ketiga adalah kursi roda.
yaitu alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki, baik dikarenakan penyakit, cedera, maupun cacat. Bahan kursi roda yang pertama yakni kulit, difungsikan untuk estetika atau keindahan, menambah kenyamanan, dan untuk melapisi busa. Terbuat dari stainless steel, berfungsi sebagai rangka utama kursi roda yang menopang kursi roda tersebut. Yang keempat adalah spuit atau alat suntik. Adalah pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghirup cairan atau gas. Alat suntik terdiri dari tabung dengan piston di dalamnya yang keluar dari ujung belakang. Adapun ujung depannya dapat dilengkapi dengan jarum hipodermik atau selang untuk membantu mengarahkan aliran ke dalam atau keluar tabung. Alat suntik beserta jarum biasanya dijual dalam satu paket. Yang terakhir adalah nirbeken sebagai wadah atau penampung muntahan pasien. Biasa juga digunakan untuk membuang kapas bekas pakaian anak. Nirbeken disebut juga dengan waskom bengkok karena bentuknya yang tidak lurus. Bengkok atau nirbeken terbuat dari stainless steel, lebih tahan panas sehingga bisa disterilkan menggunakan pemanasan atau autoclave. Sekian penjelasan tentang 5 alat kesehatan beserta fungsinya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dunggio dari 12 Keperawatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang 5 alat kesehatan. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu alat kesehatan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, impan yang tidak mengandung obat, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Baiklah, kita masuk pada alat kesehatan yang pertama, yaitu alat cek gula darah atau glukometer, merupakan alat kesehatan yang biasa digunakan oleh penderita diabetes mellitus untuk memantau kadar gula darah secara rutin dan mandiri. Alat cek darah ini juga memiliki 3 fungsi sekaligus dalam satu alat atau bisa disebut multi-cek. Selain digunakan untuk mengetahui kadar gula darah, juga dapat digunakan untuk mengecek asam urat dan kolesterol dalam darah. Kedua adalah stetoskop. Stetoskop merupakan alat yang digunakan para tenaga medis untuk mendengarkan suara organ di dalam tubuh, seperti denyut jantung, nadi, organ pencernaan, dan paru-paru. Tidak hanya itu, alat ini juga dapat mendengar suara aliran darah, bahkan bunyi detak jantung janin yang masih berada di dalam kandungan. Kemudian yang ketiga adalah kursi roda. Kursi roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki, baik dikarenakan oleh penyakit, cedera, maupun cacat. Alat ini bisa digerakkan dengan didorong oleh pihak lain, digerakkan dengan menggunakan tangan, atau dengan menggunakan mesin otomatis. Selanjutnya adalah bed screen, atau kadang disebut dengan skerem, adalah pembatas ruangan portabel yang digunakan di ruangan rawat inap rumah sakit. Instrumen tersebut berfungsi sebagai penyekat atau memisahkan satu pasien dengan pasien lainnya di dalam ruangan rawat inap. Selanjutnya, alat kesehatan yang terakhir adalah mikroskop. Mikroskop adalah instrumen yang biasa digunakan di laboratorium sains untuk memvisualisasikan objek yang sangat kecil seperti sel, mikroorganisme, dan memberikan gambar yang kontras yang diperbesar. Mikroskop terdiri dari lensa untuk pembesaran yang masing-masing memiliki kemampuan pembesaran sendiri. Demikian itulah presentasi dari saya mengenai alat-alat kesehatan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Azagomohu. Saya dari kelas 12 Asisten Keperawatan. Pada video ini saya akan mempresentasikan 5 alat kesehatan.
Yang pertama yang akan saya presentasikan yaitu alat kesehatan stetoskop, atau seperti pada gambar ini. Stetoskop adalah alat medis yang fungsinya untuk mendengarkan suara detak jantung dan untuk mendengarkan suara organ lain yang berada di dalam tubuh. Beberapa organ yang bisa didengar oleh alat ini diantaranya adalah suara organ pencernaan, paru-paru, bahkan sampai suara janin yang masih dalam kandungan pun bisa didengar. Stetoskop memiliki bagian-bagian dan fungsinya yang berbeda. Yang pertama, pada bagian ear tips. Bagian ini merupakan bagian yang diletakkan atau dimasukkan ke dalam telinga. Yang kedua, bagian tubing adalah bagian dari alat yang berfungsi untuk menjaga dan mentransfer frekuensi suara yang ditangkap oleh diafragma stetoskop dan mengirimkannya kembali ke ear tip. Yang ketiga, bel. Bel biasanya terdapat dalam stetoskop berkepala ganda. Biasanya bagian ini berada di ujung alat dan berbentuk melingkar, menempel pada bagian lain yang lebih pipih. Yang keempat, bagian diafragma. Stetoskop adalah bagian datar di ujung kepala. Fungsinya untuk mendengarkan nada tinggi, contohnya suara paru-paru. Yang kedua adalah alat pengukur darah. Tensimeter, atau yang lebih tepatnya disebut sigmomanometer, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Alat yang selalu ada di ruangan praktik dokter ini bisa digunakan di rumah, terutama jika ada perlu melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang ketiga, alat kesehatan elektrokardiogram, atau yang bisa disebut dengan EKG, adalah grafik yang dibuat oleh sebuah elektrokardiograf yang merekam aktivitas kelistrikan jantung dalam waktu tertentu. Jadi fungsi dari EKG ini adalah untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Yang keempat, ultrasonografi, atau yang bisa dikenal dengan USG, merupakan teknik menampilkan gambar atau citra dari kondisi bagian dalam tubuh. Alat medis ini memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk mengambil gambar tubuh bagian dalam, misalnya organ tubuh dan jaringan lunak. Fungsi dari ultrasonografi ini mempunyai banyak kegunaan dalam pengobatan, mulai dari untuk mengkonfirmasi kehamilan hingga perkiraan tanggal lahir. Selain itu, kegunaan mesin USG adalah untuk mendiagnosis kondisi tertentu serta membantu dokter untuk menentukan prosedur medis yang tepat. Dan yang terakhir adalah alat kesehatan glucometer atau alat cek gula darah. Merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur kadar gula di dalam darah. Cara kerjanya, darah diambil dari ujung jari dengan menggunakan jarum yang disebut dengan lancet. Lalu, kadar gula darah akan dideteksi oleh sensor yang ada pada blood glucose test strip. Itulah presentasi dari saya tentang alat-alat kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Blongkot, kelas 12 asisten keperawatan, siswa SMK Negeri 1 Kabupaten. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan 5 alat kesehatan beserta fungsinya dengan tema Mari kenali alat-alat kesehatan beserta fungsinya. Yang pertama, alat tes gula darah.
Alat kesehatan ini berbentuk mesin kecil, tanpa kabel dan menggunakan baterai dan dilengkapi jarum kecil steril untuk mengambil sampel darah, beserta strip untuk menampung sampel darah. Yang kedua, tabung oksigen. Umumnya digunakan untuk terapi pengobatan bagi penderita penyakit tertentu, khususnya penyakit kronis seperti asma, stroke, dan gagal ginjal. Berikut yang ketiga, tensimeter. Tensimeter merupakan alat kesehatan yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah. Alat ini juga penting untuk tersedia di rumah, khususnya bagi yang memiliki tekanan darah tinggi. Selanjutnya yang keempat, yaitu termometer. Termometer medis merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia atau hewan. Termometer juga memiliki berbagai jenis, ada yang manual dan ada juga yang digital. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima, stetoskop. Stetoskop merupakan instrumen atau perlengkapan medis yang digunakan untuk mengirimkan suara bervolume rendah, seperti detak jantung atau suara usus, vena, dan juga janin ke telinga pendengar. Itulah hasil presentasi saya, semoga bermanfaat untuk adik-adik kelas 10 dan kelas 11 jurusan asisten keperawatan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Firo dari kelas 12 asisten keperawatan. Dalam video ini saya akan mempresentasikan 5 jenis alat kesehatan. Sebelum masuk pada 5 jenis alat kesehatan, saya akan menjelaskan tentang sedikit alat kesehatan. Peralatan medis adalah perangkat apapun yang dimaksudkan untuk digunakan dalam tujuan medis. Jadi apa yang membedakan perangkat medis dari perangkat sehari-hari adalah tujuan penggunaannya. Peralatan medis menguntungkan pasien dengan membantu penyediaan layanan kesehatan, mendiagnosis dan merawat pasien, dan membantu pasien mengatasi penyakit, meningkatkan kualitas hidupnya. Itulah sedikit penjelasan tentang alat kesehatan. Selanjutnya saya akan memaparkan 5 jenis alat kesehatan. Simak videonya. Alat tensimeter. Tekanan darah pada manusia menjadi satu ukuran yang menentukan tinggi rendahnya darah seseorang. Adapun beberapa faktor yang mampu mempengaruhi meningkatnya tekanan darah seperti melakukan aktivitas yang berat, mengonsumsi kafein, pengaruh obat-obatan, stres, dan lain-lain. Tensimeter berguna untuk mengukur tekanan darah. Dengan mengetahui beberapa tekanan darah kita dapat menilai apakah tekanan tensi darah kita normal atau tidak. Pada umumnya tekanan darah normal manusia dewasa adalah 100 sampai 130 mmHg atau tekanan sistolik dan 60 sampai 90 mmHg untuk tekanan diastolik. Tensimeter dibagi menjadi 3 macam, yaitu tensimeter air raksa, tensimeter aneroid, dan tensimeter digital. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu memonitor tekanan darah. Yang kedua, spuit atau alat suntik. Alat suntik atau spuit adalah pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas. Alat suntik terdiri dari tabung dengan piston di dalamnya yang keluar dari ujung belakang. Adapun ujung depannya dapat dilengkapi dengan jarum hipodermik atau selang untuk membantu mengarahkan aliran ke dalam atau keluar tabung. Alat suntik beserta jarum suntik umumnya dijual dalam satu paket. Kapasitas alat suntik antara lain 1 mil, 2 mil, sampai 10 mil, dan yang lainnya. Yang ketiga, alat termometer medis. Termometer medis atau bisa juga disebut termometer klinis merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia atau hewan. Pada ujung termometer dimasukkan ke dalam mulut di bawah lidah, suhu oral di bawah ketiak, suhu aksila ke dalam rektum melalui anus, suhu rektal ke dalam telinga, suhu timpani atau dahi, suhu sementara. Termometer medis memiliki berbagai jenis seperti termometer air raksa, termometer kristal cair, termometer digital, dan termometer inframerah.
Yang keempat, alat stetoskop. Stetoskop merupakan instrumen atau perlengkapan medis yang digunakan untuk mengirimkan suara bervolume rendah seperti detak jantung atau suara usus, vena, atau janin ke telinga pendengar. Stetoskop dapat terdiri dari dua penutup telinga. Yang pertama, episis atau dihubungkan melalui tubing fleksibel ke diafragma yang ditempatkan pada kulit pasien. Stetoskop telah menjadi salah satu simbol dari profesi medis. Stetoskop memiliki bagian-bagian dasar seperti penutup telinga, episis, selang, tubing, bil, dan diafragma. Dan yang terakhir, lampu inframerah. Terapi lampu inframerah adalah salah satu dari beberapa terapi inovatif yang sedang diuji cobakan untuk pengelolaan pasien dengan nyeri akut atau kronis. Terapi ini menggunakan panjang gelombang cahaya tertentu yang dapat dikirimkan ke bagian tubuh yang mengalami cedera, tidak seperti ultraviolet yang memiliki efek merusak pada jaringan dan sel-sel tubuh. Sinar inframerah membantu sel-sel menggenerasikan atau memperbaiki diri. Sinar inframerah juga meningkatkan siklus darah kayak oksigen dalam tubuh, mempercepat penyembuhan jaringan dalam, dan menghilangkan rasa sakit. Itulah penjelasan tentang 5 jenis alat kesehatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Blongkot, kelas 12 asisten keperawatan, siswa STK Negeri 1 Kalimpang. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan 5 alat kesehatan bersama spesialis dengan tema. Mari kembali alat-alat kesehatan masing-masing. Yang pertama, alat tes gula darah. Alat kesehatan ini berbentuk mesin kecil tanpa kabel dan menggunakan baterai dan dilengkapi jarum kecil steril untuk mengambil sampel darah, beserta strip untuk menampung sampel darah. Yang kedua, tabung oksigen. Umumnya digunakan untuk terapi pengobatan bagi penderita penyakit tertentu, khususnya penyakit kronis seperti asma, stroke, dan gagal ginjal. Berikut yang ketiga, tensimeter. Tensimeter merupakan alat kesehatan yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah. Alat ini juga penting untuk tersedia di rumah, khususnya bagi yang memiliki tekanan darah tinggi. Selanjutnya yang keempat, yaitu termometer. Termometer medis merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia atau hewan. Termometer juga memiliki berbagai jenis, ada yang manual dan ada juga yang digital. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima, stetoskop. Stetoskop merupakan instrumen atau perlengkapan medis yang digunakan untuk mengirimkan suara bervolume rendah seperti detak jantung atau suara usus,